Bang seperti ini Purnomo Siji namanya. Part terakhir di komplek makam Kiai Demak Ijo, kita juga ada semacam tanya jawab ya, dan ini ada beberapa penjelasan. Dulur-dulur Kandang Kebo bisa langsung simak aja penjelasan berikut. Keilmuan tertentu, berarti kalau ada lambang kayak begini ya berarti beliau-beliau ini punya keahlian seperti mahasiswa hari ini. Kalau pakai jas warna hijau, itu berarti jagoin. Nenek jas coklat, jas biru, berarti cahyuwi. Jas ireng, cahangkringan. Batu-batu yang dipakai di tlatah Mataram, yaitu sering disebut dengan batu andesit. Andesit apa andesit ya gitu, sama aja ya, andesit dan andesit. Nah, batu-batu seperti ini relatif bisa bertahan lama Pak, sampai 500-an tahun. Tapi kalau batu seperti ini kalau kita menyebutnya batu apa nih? Batu tupan, batu tuf, atau kalau di daerah Melayu namanya batu pasir. Ya. Ini mudah cuil ini. Ini nggak bertahan lama, tapi kalau yang seperti ini bertahan lama sampai mungkin kita besok sudah nggak ada. Di masa anak-anak cucu kita ini masih ada batu-batu ini. Seperti batu candi itu Borobudur aja tahun 800 Masehi ya Budi, sampai hari ini masih bertahan. Candi Prambanan sampai bertahan. Tapi kalau ada gempa, Candi Prambanan paling cepat hancur karena dibangun hanya waktu semalam. Seperti anak mahasiswa buat makalah. Anak mahasiswa buat makalah itu kan melestarikan tradisi leluhurnya. Iya. Membangun dalam satu malam. Akhirnya gawe makalah sak bengi. Saya ingin bertanya Pak, kalau yang di bagian makam itu kan kayak ada yang biasanya kan ini kan dua, ya. Kalau ada yang tiga itu gimana sama terkait perbedaan tinggi nisan yang laki-laki dan baik. Yang pertama ini kalau menurut warga yang saya dengar nih Pak, mengapunten mangke mbok bilih wonten ingkang kirang dipun tambahi nggih. Ini kan dulu tersebar dari daerah situ-situ sampai ke sana Mbak. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di sini, akhirnya dicocok-cocokkan ini. Cocok-cocokkan sehingga ada yang nanti jumlahnya 3, ada yang 3 situ. Ada yang ini kayak seperti ini ada patahannya di sini. Nah itu. Jadi ini sebenarnya sudah tidak terlalu terstruktur karena apa? Karena merupakan barak pengungsian ya, pindahan dari makam-makam tua yang ada di sini itu. Nah, kemudian kenapa kok ada perbedaan laki-laki dan perempuan? Ada, cuma sampai hari ini saya juga tidak atau belum berani memastikan iki lanang, iki wedok enggak gitu. Karena apa? Butuh ketelitian lebih dalam lagi gitu. Selama ini kami masih baru memperkenalkan bentuk-bentuknya, tinggi panjangnya, dan yang mana laki-laki mana perempuan ya aku urusannya Gusti Pangeran. Golden ratio. Bilang jawab. Ini Mas. Terkait dengan rasio kemarin ya, itu sebenarnya rasionya itu mudah untuk sebenarnya mudah Mas. Jadi tinggal kita pakai tinggal gunakan yang ada di tubuh sebenarnya sudah. Sebenarnya kemarin Mas waktu membuat rumah orang Jawa dulu kan juga itu kan disesuaikan dengan ukuran tubuh yang akan calon penghuni rumahnya itu. Iya. Wah. meteran. Ya, rata. Malu. Ya. Ini kan bisa dilihat nanti ini mendekati panjang tangan nanti. Gini. Gini dan nanti arahnya segini. Satu hasta lah. Plus minus. Sudah. Nah ini juga ada contoh batu kijing, hiasan di kijing yang dulu mungkin ada di salah satu makam yang utama di sini, mungkin makam beliau. Ya, ini ragam hias begini juga kita bisa temukan di candi-candi gitu, yang kayak gini-gini itu, yang polanya kayak gini meskipun nggak blok kayak gini. Nah, ini juga bagian dari warisan meskipun bentuknya hanya batu. Ini ampun dipendet terus dijadikan untuk ngasah pisau Nah ini warisan juga warisan sejarah dalam kebudayaan.
Nah, kalau mau lihat bentuknya, potong dia Mbak, untuk menunjukkan kepada Haji. Nah, ini namanya patok. Yang di sini patoknya, ini untuk, jadi dia nanti posisinya sebagai pengunci. Nah, sehingga kadang dia hancur, dan hancur ini kalau hancur berarti bisa batunya bisa pecah patah. Ya, kira-kira untuk mengenalkan aja itu. Cara menunjukkan kepada mas-mas mbak-mbak yang mungkin belum pernah lihat bawahnya ya. Enggak, ada lagi yang lain? Oke. Mulai tahun berapa ya? Soalnya kan sekarang makam-makam ada nama-namanya. Ya. Di Yogyakarta, setahu saya yang saya amati, penamaan itu jarang tahun 1600, tapi mulai muncul tahun 1700-an. Aksara Anocoroko. Kalau yang 1800 nanti biasanya dikasih nama di sini. Kalau yang 1800-an nanti sudah pakai aksara pegon, sudah pakai ini. Yang kemarin saya sampaikan di kanan itu, ketika tulisannya Pemut Polo Sedonipun, pakai tulisan Arab pegon. Karena rata-rata orang dulu kenapa nggak dikasih nama, sementara dugaan kami tidak dikasih nama karena pada waktu itu beliau-beliau ini dianggap sebagai orang yang sudah diketahui dan dikenal identitasnya. Nah, termasuk tahun saat ini kan jadi tidak dikenal, sehingga kita juga tidak tahu nama-nama beliau-beliau ini juga. Ya, bentar ya. Apaan ya? Nah, kalau sudah, nanti setelah ini saya kembalikan ke Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di sini, ya Bapak Ibu, Derek Weling untuk melestarikan, yang pertama melestarikan nisan-nisan yang di sini, itu pasti ya. Kemudian ada juga ini seperti ini, ada yang membakar minyak sepertinya di batu mungkin. Kami mohon untuk kalau membakar minyak nanti di luar batunya, karena kalau nempel itu nanti akan membuat batu-batu yang ada itu mengelupas, ikut rusak itu. Kemudian yang ketiga, saya juga pada kesempatan ini mohon izin kepada Bapak Ibu, seandainya teman-teman kami dari komunitas Kandang Kebo mungkin sering ke sini, mungkin mereka bersih-bersih tanpa kelonwon dengan Bapak Ibu, tapi biasanya kami bersama dengan kekandangan Mas Tejo, itu biasanya itu. Jadi pada kesempatan ini seandainya nanti teman-teman kesini tanpa kelonwon dengan Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya memohonkan maaf dan mohon izin nanti misalnya mereka bersih-bersih, nyabut-nyabut rumput-rumput di sini, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mau tanya? Oke. Maaf aja, saya mau tanya. Dalam satu komplek makam ini, apakah ini masih dalam satu kerabat atau anak buah atau santri-santrinya? Oke. Terima kasih. Tenon. Pakem pemakaman di Jawa, satu sarean itu rata-rata merupakan satu trah. Pakem pemakaman di Jawa begitu. Nanti kalau simbahnya utara berarti nanti anak-anaknya, cucu-cucunya di selatan-selatannya gitu ya. Maka Don Sewu nanti kalau tiba-tiba ada yang datang ke sini ngomong, wah ini Habib sopo bin sopo, nah, berarti mboten. Mboten. Karena apa? Karena tidak mungkin ada makam yang bukan siapa-siapa di komplek pemakaman yang itu merupakan simbah-simbahnya. Jadi apalagi kalau nggak ada datanya, ya. Kalau nggak ada datanya, ampun, udah. Ya. Iya. Ada kemungkinan demikian. Ada kemungkinan demikian. Iya. Tapi karena tidak kelacak kita juga nggak bisa memastikan ya Budi ya. Intinya, mohon saya Bapak Ibu, makam-makam begini kalau ada yang mau kasih nama ini siapa, ditanya serate teng pundi, naskahnya mana? Kalau nggak ada, oh boten. Karena apa? Karena nama menamakan ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi kalau nggak ada seratannya, ampun. Gitu. Makanya sebut saja ya, kalau misalnya daerahnya namanya Demak Ijo ya ini Kiai Demak Ijo.
lan sak penderek pun terah-terahipun dan semuanya. Mumpung ngerempet sih. Jadi khusus untuk warga sini. Ini memang fenomena yang sangat lagi viral dan membuat kami kewalahan di sini dari Prahamu Kubuanan khususnya. Kalau itu memang betul dari sana ya rupaku wis ono ini. Jadi kita ya bentuknya orang kayak ngono. Nah maka Pak Dukung, Mbah Kaum, para sesepuh wonten mriki ngawi saged mangke melalui tokoh masyarakat dukuh sekitar itu tidak apa, segera dibuatkan plang saja nama sebelum nanti diberikan nama yang lain. Rakitan dari papan itu di depan sana, makam keluarga besar Kiai Demak Ijo seperti itu. Mboten napa-napa Mbah, diparingi asma menika. Sehingga jangan pula nanti Mbah Kiai Demak Ijo bin Yahya atau bin Altrus dan sebagainya gitu. Nanti khawatirnya saya sendiri juga jadi Rahmadi bin Yahya seperti itu. karena leluhur saya juga digitukan juga, sehingga saya goleki ora tekan jebule. Ziarah atau langsung tawaruf pada pagi menjelang siang hari ini di makam Demak Ijo kita sudahi nggih. Nanti kita setelah ini ke Sumokaton, makam banyak mulai dari tahun 1600 sampai dengan 1900. Nanti yang jadi petunjuk jalan, sinten Mas Mei. Nggih. Untuk rute, kan bener. Oh iya, entar. Saking kula cekak semanten kathah kirangipun, kathah lepatipun ngapunten nggih. Nggih, matur nuwun wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kayak gitu tadi ya dulur Kanjeng Kebo di sini di makam Kiai Demak Ijo. Nanti kita akan lanjut di Sumokaton, tapi nanti kita akan tampilkan pas di jalan kayak gitu. Dan terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Salam budaya.